Pada tugas 1, saya melakukan analisis terhadap dua saham, yaitu saham A dan saham B. Analisis yang dilakukan meliputi perhitungan return saham dan return rata-rata, resiko atau standar deviasi return dan risiko portofolio, serta ratio untuk mengetahui kinerja investasi. Suatu data saham. Data saham bagian pertama merupakan data saham dari periode TO sampai T3. Harga ini menjadi dasar untuk menghitung keuntungan atau return pada setiap periode. Periode A itu di harga saham A itu ada 100, 150, 1100, 1080. Nah, sedangkan harga saham B itu ada 2000, 2100, 2050, dan 2200. Nah, terus return saham A dan B ini menjelaskan return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari perubahan harga saham antar periode. Rumusnya itu PT itu ya, harga sekarang, dengan PT minus 1 itu harga sebelumnya. Rumus saham A itu adalah C14 itu bagi 13 kurang 1. Dengan saham B ini sama nih, ini sama. Dengan saham B itu D4 nih di drop kuramin 1. Nah, terus cara menjelaskan itu, misalnya pada saham A dari DO1 ke DO0 dari ke 1, harga naik dari 1000 menjadi 1050, maka returnnya adalah 10. 1050 dibagi 1000 dikurangin 1 sehingga hasil 0,05 atau disebut 5%. Artinya investor memperoleh keuntungan besar sebanyak 5%. Terus return 3 ini menjelaskan secara seluruh return dihitung, selanjutnya mencari rata-rata return untuk mengetahui keuntungan rata-rata saham. Nah, rumusnya average A sama dengan ini di drop jadi kayak gini. Nah, this kurang 1 dan hasilnya. Nah, sedangkan return sampai itu rumusnya average F21 sama dengan F23. Penjelasan itu fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata seluruh return. Standar deviasi saham itu menjelaskan deviasi digunakan untuk mengukur tingkat risiko suatu saham. Semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi risiko karena harga saham lebih berfluktuasi. Rumusnya itu ya step E21. Nah, itu di blok dengan E23. Cara penjelasannya itu STF-S menghitung standar deviasi sampel sehingga dapat diketahui besar kecilnya resiko investasi. Return
return portofolio saham A dan saham B. Ini menjelaskan mengetahui return masing-masing saham. Selanjutnya menghitung return portofolio. Eh, Portofolio merupakan gabungan beberapa saham. Pada tugas ini bobotnya saham saham A itu 50%, dengan saham B itu 50%. Nah, rumusnya itu 0 0 pertama buka tutup kurung 0,5 kali G 21, terus tambah tutup buka kurung lagi 0,5 nih, yang ini nih, yang ini tambah H21 yang ini, yang ini. Nah, terus cara penjelasan itu karena kedua saham memiliki bobot yang sama yaitu 50%, maka elektron masing-masing dikalikan 0,5 lalu dijumlahkan. Resiko portofolio saham A dan saham B. Nah, itu resiko portofolio dihitung untuk mengetahui risiko gabungan dari kedua saham. Nah, rumusnya itu standar deviasi atau covariance. Nah, penjelasannya itu rumus ini memperhitungkan hubungan antara kedua saham sehingga hasil risiko lebih realistis. Sedangkan yang soft ratio saham A dan saham B itu penjelasannya soft ratio itu digunakan untuk menilai apakah return yang diperoleh sudah sebanding dengan risiko yang ditanggung. Rumus itu keterangan RP, return portfolio, RF, risk free rate atau of risiko portfolio. Nah, rumusnya itu E E E ini dikurang 4% bagi 12 tutup kurung, tutup kurung lagi yang gede H A26 yang ini. Nah, cara penjelasannya itu semakin tinggi saham ratio maka semakin baik kinerja investasi karena menghasilkan return yang tinggi dibanding risikonya. Kesimpulan dari tugas satu ini berdasarkan hasil perhitungan saham A memiliki risiko yang lebih rendah dibanding saham B sehingga lebih stabil. Portofolio menghasilkan return sekitar 2,98% dengan risikonya 1,92%. Nah, nilai saham ratio ini sekitar 1,38 menunjukkan bahwa portofolio memiliki kinerja yang baik. Dan kita jelasin. Pada lembaran 2 dilakukan analisis 3 saham yaitu saham A, B, dan C. Analisis meliputi return, risiko, korelasi, covariance, bentuk portofolio, events, foreign trend, beta portofolio, soft ratio, dan tenor ratio, dan Jason alpha. Nah, data saham bulanan, data saham bulanan bagian ini merupakan harga saham bulanan dari periode TO sampai T4 sebagai dasar seluruh perhitungan. Portofolio ini digunakan untuk mengukur sensitivitas portofolio terhadap perubahan pasar. Rumusnya itu 0,3 dikali 0,15
tutup kurung tambah 0,4 dikali 0,8 tutup kurung lagi tambah buka kurung 0,3 dikali 1. Nah, hasilnya dengan segini 0,98. Return saham itu rumusnya C7 garis miring C6 kurang 1. Yang ini ya. Nah, terus return rata-rata turun rata-rata itu menjelaskan untuk mengetahui rata-rata keuntungan masing-masing saham. Nah, rumusnya itu average B15 B15 dibagi B18. Nah, risiko nih. Risiko itu rumusnya TEF titik S tutup E dengan 18. Dari sini hingga sini. Nah, terus korelasinya itu korelasi menunjukkan hubungan antara dua saham. Rumusnya itu korelasi nih, korelasi forex B15 yang ini di grup bawah dibagi C di grup gini, jadi C18 tutup kurung hasilnya 0,06 min 06. Nah, cara menjelaskan itu nilai mendekati 1 bergerak searah, nilai mendekati min 1 berlawanan arah, nilai mendekati 0 itu tidak berkaitan. Covariance itu menunjukkan hubungan perubahan return antar saham. Nah, rumusnya itu covariance kurung B di B yang ini nih sama kayak tadi di crop gitu bagi B18 dibagi C ini di crop jadi bagi C18. Nah, turun portofolio itu skill portofolio dihitung menggunakan bobot standar deviasi dan covariance. Rumus itu cukup panjang nih, turun nih cukup panjang. Itu SCAR tutup buka kurung 0,4 bagi pangkat 2 dikali H15 pangkat 2 tutup kurung tambah 0,4 dari pangkat 2 kali 15 pangkat 2 tutup kurung tambah tutup kurung lagi 0,2 pangkat 2 kali J15 tambah tutup kurung tambah 2 kali 0,4 kali 0,4 tutup kurung tambah 2 kali 0,4 kali 0,4 F22 tambah 2
2 kali 0,4 kali 0,2 kali G22. Itu rumusnya. Efisiensi pointer itu menjelaskan efisiensi pointer digunakan untuk membandingkan beberapa kombinasi portofolio. Portofolio terbaik adalah yang memiliki elektron tinggi dengan resiko yang paling rendah. Pada level dibuat 3 portofolio P1, P2, dan P3. Hasilnya P2 dikarenakan memiliki resiko yang paling rendah dengan elektron yang tetap baik. Straff ratio-nya itu nih yang merupakan efisiensi. Straff ratio-nya itu rumusnya itu kurung C31 nih yang ini. C31 yang ini dikurang 0,4 garis miring B31. B31 itu yang ini. Hasilnya itu min 1,20. Kalau tenor ratio itu bisa sama kayak tadi C31 dikurang 0,04 kurung garis miring I11 I5 yang ini. I5 yang itu hasilnya min 0,010. Penjelasannya itu tenor ukur elektron berdasarkan risiko sistematis atau beta. Biasan alfa rumusnya itu C31 kurang 0,04 ditambah I1 yang beta portofolio ini I5 maksudnya I5 dikali 0,1 kurang 0,04. Penjelasannya itu jika Jensen alpha berhasil positif, maka berarti portofolio mampu memberikan return lebih tinggi daripada yang diharapkan berdasarkan risikonya. Nah, kesimpulan di lembaran 2 ini dari seluruh analisis portofolio P2 dipilih sebagai portofolio yang paling efisien karena memiliki tingkat risiko paling rendah dengan return yang tetap baik. Selain itu, evaluasi menggunakan Straff ratio, tenor ratio, dan Jensen alpha menunjukkan bahwa portofolio tersebut layak dipertimbangkan sebagai alternatif investasi.